Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah 6 hal yang buat dia stabil dan yakin memilih dirimu. 6 hal yang membuat dia stabil dan yakin memilih dirimu. Pembacaan ini pembacaan general, jadi memang tidak bisa berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya memang tidak cocok atau tidak resonate, kalian boleh skip video ini, tidak perlu berkomentar, dan berkomentarlah yang sesuai dengan isi dari video. Oke, aku akan ambil 6, nanti kita akan bacakan satu persatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk pembacaannya saya akan buka. Orang ini suka sama kamu ya. Orang ini suka sama kamu. Kira-kira siapa nih yang suka sama kamu? Kita akan lihat dulu. Orang yang stabil suka kamu. Orang yang stabil suka sama kamu. Belakangan ini dia punya perilaku yang hangat, ya. Ada perubahan. Yang tadinya mungkin dia cuek, sekarang ini lebih kepada berubah gitu, banyak perubahan ya. Kalau dia tadinya egois, cuek, suka-suka sendiri, sekarang ini lebih banyak perubahan, sudah lebih dewasa. Yang kedua, orang ini cukup vokal ya. Kalau misalnya dia suka, dia katakan suka, kalau enggak, ya enggak. Kemungkinan di sini aku melihatnya ada energi dari Leo dan juga ada energi dari Pisces. Kemudian orang ini ya, sebetulnya dia itu punya sifat dingin. Jadi nggak jarang kamu tuh kayak mendapatkan perilaku dari dia itu kadang-kadang kemudian atau on off hubungan kalian. Jadi dia tuh datang dikala dia suka, dan kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, dia menghilang. Di sini ada song. Nah, kalau kita bicara mengenai lagu, ada satu momen di mana dia ngomong, ini loh lagu kesukaanku. Aku suka dengar lagu ini. Aku suka dengar penyanyi ini. Dia ngomong sama kamu dan kamu coba mulai mendengarkan. Itu jadi kayak lagu memori untuk kalian berdua. Kalian punya nggak sih lagu memori yang kalian dengarkan ketika bersama dia atau ketika berhubungan dengan dia? Silakan komen di bawah ya. Di sini ada kartu sweet. Orang ini sebetulnya dia itu manis loh, dalam arti dia ini punya sifat itu penyayang, cuman nggak bisa ditebak aja moodnya. Lebih seperti lebih seperti kayak orang yang mood swing. Aku lihatnya terlalu banyak mood swing. Orangnya ini tenang ya, ibaratnya tidak mau mengekang kamu. Orangnya ini bebas ya, orangnya ini bebas dalam arti apa? Ngikutin aja kamu maunya apa, bebas kamu arahnya kemana, karena dia merasa semakin dia mengekang maka kamunya yang akan makin kabur. Tapi kalau misalnya dia on off, dia moodnya naik turun ya, memang di set seperti itu kamunya makin penasaran, kamunya makin dekat. Dan di sini ada kartu flower ya, itu lebih ada hal yang dia rasakan ketika dekat sama kamu, sebenarnya berbunga-bunga. Orang ini tuh kayak penuh dengan cinta gitu loh, sensitif juga ya. Bisa jadi ini kata bunga sebenarnya, dalam arti mungkin dia pernah memberikan kamu bunga ya, atau dia melakukan hal-hal sweet lainnya.
Walaupun dia itu kayak chattingnya sama kamu tuh on off, udah itu kadang kayak apa ya, kayak dia eh, banyak apa ya, kayak slow untuk jawab respon kamu dan lain-lain. Itu sebetulnya yang kayak apa ya, kayak energi supaya kamu tuh nggak bosen gitu loh. Padahal kan kalau misal kita ya sebagai wanita, kita tuh pengen banget nih kayak disapa setiap hari, di apa namanya, dikasih selamat pagi, udah makan belum gitu kan. Tapi dia berpikir tuh kebalikannya. Logika kalau seandainya kamu tuh kayak diperlakukan seperti itu, nanti kamu gede kepala gitu loh. Ini orangnya nih agak sedikit misterius dan memang buat penasaran. Nah, di sini aku ingin melanjutkan kembali. Aku bilang ada 6 hal yang membuat dia itu stabil ya, masih ingin komunikasi sama kamu dan memang memilih kamu dengan yakin. Walaupun orangnya seperti ini. Yang aku rasakan di sini, dia itu mencintai kamu karena dia merasa kayak apa ya, kayak menemukan takdir atau menemukan akhir. Jadi dari jiwanya sendiri itu memang tertarik ke kamu. Bisa jadi gini loh, kita tuh tidak mungkin tertarik langsung secara fisik ya, tapi kalau misal kita nyaman, sorry nih ada suara chopper, pembantuku lagi ini ngolah bumbu sebentar ya. Ya, kita lanjutin. Ada the light of love, artinya di sini ada cinta yang benar-benar bersinar dari dalam dirinya ya. Kemudian ini tidak bisa untuk dihindari gitu loh. Jadi dia tuh memang kalau suka sama kamu memang tidak bisa menghindari satu rasa ini. Memang dia tertarik memang dari jiwanya, dorongan jiwa, dorongan energi. Jadi nggak mudah bagi dia itu adalah untuk kayak tidak memiliki chemistry sama kamu. Ini pasti memiliki chemistry yang kuat ya. 6 hal ini yang buat dia suka sama kamu. Kamu tuh orangnya penuh dengan cinta, makanya dia tertarik ya. Yang kedua, memang hubungan kalian itu sudah lama kenal ya, sudah lama kenal, sudah lama tahu, dalamnya luarnya juga udah tahu. Udah itu mungkin kalian ini ada union atau pertemuan kembali. Ketika kalian bersama tercipta hal yang harmonis di hidup kalian, ada perubahan, misalnya rezeki yang stabil, misalnya kerja yang baik. Ibaratnya kalian ini saling rezekeni gitu loh. Misal kamu membantu dia, kamu nanti akan mendapatkan rezeki yang lebih besar. Dan memang nih karena rasa cinta yang besar, rasa sayang besar, maka ada love match. Ada memang kalian mungkin secara zodiak ya cocok, secara tanggal lahir, weton itu mungkin cocok. Jadi tercipta good relationship. Tidak mudah bagi kamu tuh untuk mempercayai bahwa dia tuh begini begitu. Dia pun juga begitu. Kalau ada gosip yang miring tentang kamu, pasti dia lebih belain kamu. Ya. Yang ketiga, hal ketiga yang buat dia memang stabil dan memang menyukaimu. Gairah ya. Memang dalam keinginan ya. Kita ketika mencintai seseorang, ini terjadi sama dia juga ke kamu. Ketika kita mencintai seseorang, maka tuh ada energi hawa atau panas ya. Hawa panas yang memang benar-benar kayak menarik semacam magnet gitu loh. Pengen ada sentuhan, pengen ada ciuman, pengen ada adu rayu, adu cumbu. Nah, di sini itu hal yang paling indah bersama diri kamu adalah ketika dia memang mencintai diri kamu. Karena gairahnya itu mulai naik lagi. Ya, jadi gairah itu kan sebetulnya semangat muda. Nggak cuma harus ke ranah ranjang dan lain-lain ya, tapi lebih ke semangat muda gitu loh. Jadi menjalani hari-hari lebih semangat lagi. Ya, mungkin dengan pelukan kamu, cara bicara kamu, dengan kamu kirimin dia video call, video notes atau segala macam, itu jadi ngebuat dia kayak, oh aku ngerasa diperhatikan ya, aku nggak boleh sakit nih, aku harus sembuh, aku harus semangat. Pelukan, kehangatan kamu itu juga pengaruh banget. Orang itu ibaratnya kayak stop kontak ya, ada lubangnya, ada colokannya gitu. Dan ini tuh emang ya udah match aja. Listriknya mengalir gara-gara kalian ngeklik gitu. Ya. Yang keempat,
hal yang membuat stabil dan dia cinta sama kamu. Di sini ada kartu mulberry tree, artinya banyak waktu yang indah, banyak keberuntungan yang berulang. Dan aku ngelihatnya kayak kalian itu sebetulnya memiliki energi dari dalam. Jadi kalau misalnya kalian pun saling menghancurkan atau saling menguatkan, itu memang kalian punya energi itu. Saling menginfluence satu sama lain, ya. Kalau ya bisa aja ini jadi negatif. Tetapi apa yang kau omongin ke dia, dia dengarkan. Kalau kau ngatain dia yang negatif, dia akan berpikir negatif. Dan sebaliknya seperti itu, kalau kau kasih dia semangat positif, maka akan kasih positif. Nah, itu sama aja teman-teman. Ya, dia juga bisa aja kalau misalnya nih, dia nih adalah orang yang toksik sama kamu otomatis akan ngikutin dia. Contoh kasus yang terakhir yang kita dengar ya, yang diseret sampai 5 meter itu, diinjek mobil dan lain-lain. Itu sama aja kayak hubungan toksik. Makanya nih ya, satu ada yang besar mempengaruhi, satu ada yang subdominan gitu loh. Ada yang dominan banget, ada yang subdominan. Jadi kayak ngikut. Ya. Itu bahaya banget sih, teman-teman. Kalau misalnya ngedapetin yang seperti ini tuh bahaya banget. Terus di sini yang aku bisa lihat lagi adalah kalian saling saling mempengaruhi. Di sini saya melihatnya saya nggak tahu ya, ada antusias yang benar-benar gimana ya, keantusiasan kalian itu untuk menyatukan dirinya tuh kuat gitu teman-teman. Pengen semuanya, dikala kalian bersama, kalian itu kayak lebih bisa clear gitu loh menghadapi lika-liku dunia. Kalian bisa menggapai semuanya, sebetulnya banyak keberuntungan di sini. Ya, banyak keberuntungan banget aku lihat dari rezeki dan lain-lain ya. Itu yang buat dia tuh kayaknya bersyukur banget ketemu sama kamu, karena energi tiap orang itu berbeda loh. Ada energi yang menjatuhkan. Kalau misalnya dia gloomy energinya ya, energinya nggak ngenakin ya, kamu juga nggak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Nah di sini the wealth, kekayaan, abundance itu kelimpahan. Jadi kelimpahannya itu menarik cinta, ya, romansa, keluarga, tanggung jawab, kemudian sisi harmonis, ya, dan juga dia merasa kayak kamu nih the one and only buat dia, gitu loh. Ya, ini adalah 6 hal yang benar-benar dari orang ini itu membuat dia tuh kayaknya memang stabil banget, nggak mau berpindah ke lain hati. Cinta dan rezeki itu kuncinya teman-teman. Kalau misalnya mencintai seseorang tapi buat kita bangkrut, itu bukan cinta sih, belum cocok berarti. Kalau cinta dan rezeki berjalan berarti kamu berjodoh. Tapi kalau misalnya cintanya aja, rezekinya aja, itu nggak berjodoh sebetulnya. Menurut aku ya, makanya harus berhati-hati nih buat kalian yang baru mau menikah. Rasain dulu nih ketika pendekatan, pacaran, dan lain-lain. Cinta sama rezekinya berjalan atau tidak. Salah satunya susah berarti bukan sama kamu harusnya. Gitu. Kalau aku logika begini, karena kita berpikir tuh jangka panjang ya. Kalau misalnya rezeki tidak mempengaruhi dan dia cinta sama kamu, itu memang jodohnya gitu loh. Misal rezekinya tidak mempengaruhi dalam arti rezekinya ada aja. Kalau saya melihatnya adalah apa sih? Kadang-kadang ya dari tanggal lahir kita ya, ini metode saya ya. Aku akan mengecek dulu metode tanggal lahir laki-lakinya. Misalnya lawan jenis lah, kalau kamu cowok lawan jenis. Itu penting buat kita tahu wetonnya dia, tahu ininya dia, harusnya gimana, itu penting loh teman-teman. Aku pertama pernah tidak menghiraukan itu ya, mengabaikan saja gitu loh. Tapi ternyata bener juga ya. Kita ini kan mau hidup itu selamanya, long lasting. Kenapa ada weton, ada apa? Kenapa banyak orang tua yang tidak menyetujui kalau misalnya pernikahan itu tidak dilaksanakan walaupun kalian saling cinta? Karena nanti pasti ada yang sakit. Kalau dipaksakan pasti bercerai. Itu udah kayak gimana ya? Ketika
Kamu lahir misalnya tanggal 3 September tahun 80 gitu. Orang yang bernasib tanggal 3 September 1980 itu nasibnya sama kayak kamu sedunia. Itu sudah terbukti. Kenapa jadi ada muncul zodiak? Kenapa ada astrologi? Karena sama polanya. Misal nih, yang lahir tanggal apa ya? 20 April misalnya. Dalam keuangan itu harus benar-benar mencari dan bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Kayak banyak rintangan gitu. Utangnya banyak misalnya. Itu nasib tanggal 20 April semuanya begitu. Ya, jadinya kenapa ada weton, kenapa kita penghitungan dari metode culture dan metode modern itu penting. Karena yang dicari sama kecocokan pernikahan itu apa sih? Cinta dan rezeki. Itu kuncian supaya pernikahan itu langgeng. Ya, cintanya apa? Komunikasinya bagaimana? Itu kan dilihat dari berbagai macam sisi. Makanya ada orang yang ditakdirkan itu ketika lahir memang tidak bisa memelihara cinta. Jadi akan cerai. Atau ketemu sama orang yang brengsek misalnya begitu. Berarti fokusnya bukan untuk cinta kalau dia mau senang. Memang dia harus memberikan cintanya, tapi bukan untuk mengikat. Ya fokus ke pekerjaan, fokus ke ini. Itu dengan itu, cinta akan datang. Cintanya nggak usah dikejar. Nanti akan datang sendiri. Kayak gitu ya. Dan di sini aku akan masuk ke pembacaan terakhir. Energi yang tersembunyi dari orang ini kepada dirinya. Di sini ada soul contract, di mana pelajaran yang sudah kalian saling dapat itu tidak akan pernah terlupakan satu sama lain. Ya, pelajaran cinta selama berhubungan itu akan diingat selamanya. Yang kedua, akan banyak apa ya? Mungkin gini, dia ke kamu itu banyak nggak setujunya. Dengan harapan kamu tuh juga bisa lebih peka untuk ngerti apa yang dirasakan orang ini. Itu yang dia mau. Di sini dia mungkin ada sikap tidak tegas, ya, karena dia nggak bisa untuk membuat sesuatu yang bakal menyakiti kamu. Kalau misalnya kalian ada dalam kisah cinta segitiga, intinya dia nggak bisa milih kamu atau dia karena akan menyakiti semua orang. Salah satu dari kalian akan tersakiti. Dia nggak mau mengorbankan itu. Di sini sejauh-jauhnya kalian akan ada sebuah pertemuan karena sudah kontrak mati. Dari bumi, dari semesta. Semesta itu akan membalikkan lagi kamu ketemu sama dia. Kalian punya chemistry yang kuat, sehingga dia dan kamu tidak pernah merasakan getaran cinta atau ikatan seperti ini sebelumnya. Dan yang terakhir, dia menyesali, ya. Kenapa ada hal yang pernah mungkin dia salah sama kamu. Mungkin ada kisah-kisah cinta segitiga, ada kisah pengkhianatan di sini. Dia berharap tidak menyakiti kamu. Ada penyesalan. Itu aja, ya, yang aku bisa sampaikan kepada kamu. Dan aku tutup karena choppernya udah nyala juga ya. Sangat mengganggu. Ini adalah nama-namanya. Kalau kamu menemukan nama depannya dia, nama panjang dan nama depannya dia, ini berarti adalah takdirnya. Ya, yang kita bacakan sekarang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you next see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik, buang yang buruk.
Bye bye.